Napoli berada di puncak klasemen Serie A Italia. Napoli berhasil merebut posisi teratas klasemen Serie A 2024-25 setelah meraih kemenangan 2-0 atas tim papan bawah, Monza, di Stadion Diego Maradona pada Senin dini hari, 30 September 2024, waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, gol-gol I Partenopei dicetak oleh Matteo Politano dan Vichak Kvaratskhelia di babak pertama. Napoli membuka skor pada menit ke-22, ketika Politano melakukan penetrasi ke kotak penalti dan melepaskan tembakan dari sudut sempit yang berhasil menjebol gawang Monza. Gol kedua Napoli muncul pada menit ke-32, berkat umpan dari Scott McTominay yang diselesaikan dengan baik oleh Kvaratskhelia dengan sepakan jarak dekat. Dengan hasil ini, tim besutan Antonio Conte kini memimpin klasemen sementara dengan total 13 poin, hanya unggul 1 angka dari Juventus yang berada di posisi kedua. Ini adalah kali pertama Napoli kembali merasakan puncak klasemen Serie A dalam 16 bulan terakhir. Saya sudah jatuh cinta dengan tim ini, mereka adalah sekelompok pemain yang, dan saya tidak mengatakan ini untuk menyanjung, mereka sangat membantu, ditutur Conte seusai laga. Semua pemain yang baik, banyak antusiasme yang tercipta. Kesuksesan awal musim Napoli ini dijagokan bakal berlanjut oleh mantan gelandang Napoli, Valon Behrami, yang mengutarakan bahwa Kvaratskhelia dan kawan-kawan bisa menjadi penantang gelar bagi Inter musim ini. Napoli sedang meletakkan fondasi untuk menjadi rival Inter. Mereka benar-benar sedang mengusahakannya, ujar Behrami di Dazen. Conte adalah satu-satunya pilihan Napoli setelah untuk membangun kembali tim ke jalur yang tepat setelah terhenti tahun lalu. Sommer torehkan penampilan ke-50 bersama Inter Milan. Sebuah tonggak sejarah bergengsi dibuat kiper utama Inter Milan, Yann Sommer setelah tampil melawan Udinese pada laga pekan ke-6 Serie A 2024 hingga 2025, Sabtu, 28 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kiper asal Swiss ini telah membuat penampilan yang ke-50 untuk Inter Milan di semua kompetisi. Sommer bergabung dengan Inter dari Bayern Munchen pada musim panas tahun lalu. Di musim debutnya bersama Nerazzurri, 2023 hingga 2024, kiper berusia 35 tahun itu langsung meraih kesuksesan besar. Dia sukses merengkuh gelar Serie A dan trofi Supercoppa Italiana bersama Nerazzurri. Kini ia telah mencatatkan penampilan ke-50 di semua kompetisi dengan mengenakan seragam Nerazzurri pada Sabtu lalu melawan Udinese. Dari 50 laga tersebut, ia menorehkan 28 kali clean sheet dan hanya menderita 30 kebobolan gol. Sejauh musim ini, 2024-25, posisi Sommer sebagai kiper nomor 1 Inter belum tergoyahkan. Hingga 6 putaran, Sommer selalu menjadi starter di bawah mister gawang Inter. Namun, catatannya di awal musim ini di ajang Serie A lebih buruk ketimbang musim lalu. Sommer sudah menderita 7 kali kebobolan gol dari 6 laga awal musim ini. Sedangkan musim lalu ia hanya kemasukan 3 gol di periode yang sama. Dalam sesi latihan Inzaghi fokus memperbaiki 2 kelemahan Inter. Setelah kemenangan berharga di Udine, Simone Inzaghi ingin memuji Internya karena beberapa alasan. Terutama jelas ini merupakan reaksi yang baik setelah kekalahan derby, dan juga kembalinya Lautaro mencetak gol menjadi kabar baik. Namun pelatih asal Piacenza, tegas La Repubblica, tahu betul bahwa di balik skor 3-2 di Stadion Blu Energi, ada bayangan yang memanjang. Bayangan di lini pertahanan. Dengan kebobolan 2 gol kemarin, jumlah kebobolan di Liga bertambah menjadi 7. Terlalu banyak untuk sebuah tim yang ingin mempertahankan gelar juara. Sekarang menghentikan kebobolan dengan cara yang sama berulang-ulang adalah prioritas Inzaghi. Seperti yang dipahami skema gol AC Monza unggul lebih dulu dari Inter, gol kemenangan Gabbia di derby, dan gol pertama Udinese hampir serupa. Kurangnya antisipasi dari umpan terobosan dan tidak terjaganya lawan di dalam kotak penalti. Inter Milan kian serius ingin datangkan Jaka Bijol seharga 15 juta euro. Inter Milan dikabarkan semakin serius untuk merekrut bek Udinese, Jaka Bijol pada jendela transfer musim panas mendatang. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Niccolò Ceccarini, bahwa Nerazzurri melihat Bijol sebagai pengganti Stefan De Vrij atau Francesco Acerbi. Menurut Ceccarini, kesepakatan transfer bek berusia 25 tahun itu sekitar 15 juta euro. Nerazzurri saat ini memiliki 2 opsi utama di posisi bek sentral, yakni De Vrij dan Acerbi. Baik De Vrij maupun Acerbi masih cukup mahir memainkan peran tersebut. Akan tetapi, De Vrij dan Acerbi sudah berusia 30-an tahun. Acerbi bahkan sudah menginjak usia 36 tahun. Selain itu, bek lain yang dimiliki Inter saat ini kurang cocok bermain di jantung pertahanan 3 bek. Alessandro Bastoni, Thomas Palacios, Jan Bisek, dan Benjamin Pavard tidak cocok untuk peran tersebut. Kontrak De Vrij dan Acerbi juga akan habis pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Inter pun memikirkan rencana regenerasi di lini pertahanan. Bijol adalah pemain yang memenuhi syarat bagi Nerazzurri. Pemain internasional Slovenia itu baru berusia 25 tahun. Namun, ia tampil mengesankan selama beberapa musim terakhir di Serie A. Selain itu, Bijol tampil bersinar saat bermain di posisi bek tengah, baik bersama Udinese maupun saat membela timnas Slovenia. Bijol menunjukkan kualitas bek papan atas saat mengawal pemain seperti Harry Kane, Aleksandar Mitrovic, dan Cristiano Ronaldo di Euro 2024 baru-baru ini. Menurut jurnalis Italia, Ceccarini,
bahwa Inter melihat Bijol sebagai target serius di musim panas tahun depan. Di sisi lain, Udinese menginginkan biaya transfer sekitar 15 juta euro. Gawang Juventus masih nirbobol. Juventus belum kebobolan dalam 6 laga awal Liga Italia. Ini menjadi rekor baru untuk Bianconeri. Juventus bertandang ke markas Genoa di pekan ke-6 Serie A Liga Italia 2024-2025. Duel yang berlangsung, Sabtu, 28 September 2024, malam WIB, itu tuntas untuk kemenangan si Nyonya Tua dengan skor 3-0. Ini sekaligus menjadi catatan SIP tersendiri untuk Juventus. Tim asal Turin itu mampu menjaga clean sheet dalam 6 laga awal Liga Italia. Menurut catatan Opta, Juventus menjadi tim dengan catatan terpanjang tanpa kebobolan, 540 menit, di awal turnamen pada era 3 poin untuk kemenangan di Serie A. Hal ini juga pertama kali dilakukan dibuat Juve pada rentetan awal musim. Itu adalah statistik yang menarik. Menunjukkan bahwa ini adalah tim yang solid dan itu dimulai dengan para penyerang yang membantu. Kata pelatih Juventus, Thiago Motta, kepada DAZN, jelas, kami memiliki back yang kuat, tetapi ini adalah usaha tim dan kami berhasil menjaga gawang tetap bersih berkat kemurahan hati semua pemain yang bekerja sama. Mereka ingin merebut bola kembali terlebih dahulu dan kemudian mempertahankan gawang kami. Itu adalah pendekatan penting bagi tim yang ambisius, sambungnya. Manchester City jadikan Nicolo Barella sebagai target utamanya. Manchester City sedang bersiap untuk menghadapi tantangan besar di lini tengah setelah gelandang andalan mereka, Rodri, dipastikan absen selama sisa musim 2024 hingga 2025 akibat cedera ACL. Cedera yang didapatkan Rodri saat melawan Arsenal dalam laga Premier League tersebut membuat City harus segera mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan gelandang Spanyol itu. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama klub adalah Nicolo Barella, maestro lini tengah Inter Milan. Barella, yang tampil impresif di Liga Champions melawan City beberapa waktu lalu, langsung menarik perhatian manajer Pep Guardiola. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah lama dikenal sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa, dengan kemampuan bermain yang sangat lengkap, baik dalam bertahan maupun menyerang. Penampilan solid Barella dalam laga tanpa gol di Etihad membuat Guardiola terkesan, bahkan sebelum Rodri mengalami cedera. Guardiola dilaporkan memuji kualitas Barella di hadapan jajaran petinggi klub, menjadikan pemain internasional Italia tersebut sebagai prioritas utama untuk direkrut pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, mendatangkan Barella dari Inter Milan bukanlah tugas mudah. Sang pemain baru saja menandatangani kontrak baru dengan klub Italia itu pada musim panas lalu, yang juga berhasil menghalau ketertarikan dari klub lain seperti Manchester United. Oleh karena itu, harga yang dipatok Inter untuk Barella diperkirakan mencapai setidaknya 1,5 triliun. Meski demikian, City memiliki anggaran transfer yang cukup besar, yakni sekitar 2 triliun, yang dapat mereka gunakan untuk menguji tekad Inter mempertahankan sang pemain. Meskipun transfer ini tampak sulit, City tidak akan menutup opsi lain. Guardiola menegaskan bahwa klub akan terus memantau berbagai peluang di pasar transfer hingga Natal nanti. Pengamatan ketat terhadap performa Barella bersama Inter Milan di Serie A akan terus berlanjut, dan City siap mengambil langkah konkret jika sang pemain dianggap sebagai solusi terbaik untuk menggantikan peran Rodri di lini tengah. Selain itu, nama lain yang sempat muncul sebagai opsi adalah Calvin Phillips, yang saat ini dipinjamkan ke Ipswich Town. Namun, kabar terbaru menunjukkan bahwa Phillips tidak akan kembali ke Etihad dalam waktu dekat, karena tidak ada klausul penarikan kembali dalam kesepakatan peminjamannya. Cedera jangka panjang yang dialami sang gelandang andalan memberikan tekanan ekstra bagi Guardiola dan jajaran manajemen untuk segera menemukan solusi. Dengan begitu, upaya mereka untuk mempertahankan gelar Premier League musim ini tetap berada di jalur yang diharapkan.